Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi ya. Di materi kali ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang menu internasional 2. Nah, menu internasional 2 ini kita hanya akan berfokus di beberapa negara di Asia ya. Gitu. Jadi, nah ini jadi menurut pembagian wilayah gitu ya di Asia gitu. Nanti kita akan bahas tentang beberapa negara dan karakteristiknya, penggunaan bahan dan bumbunya gitu ya secara kulineri di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat. Nah, kita mulai dulu dari Asia Tenggara ya, tapi di Asia Tenggara ini kita tidak bahas Indonesia ya teman-teman, karena kemarin untuk di Indonesia sendiri kita sudah bahas di uh, menu Nusantara gitu ya. Jadi kita akan jalan-jalan nih di negara yang lainnya gitu ya, tapi masih di wilayah Asia Tenggara. Nah, sebetulnya di Asia Tenggara sendiri gitu ya, jadi karena mereka negaranya adalah bertetanggaan gitu, berdekatan gitu, dan dari iklim, kemudian dari komoditas bahan pangan gitu ya, mirip-mirip. Jadi sebetulnya untuk hidangan khas Asia Tenggara sendiri itu memang dipengaruhi dari komoditas keragaman bahan pangannya dengan penggunaan bumbu dan rempah yang khas ya. Jadi kalau Asia Tenggara kita ketemu, kita tahu sendiri gitu ya, antara makanan di Malaysia, kemudian di Singapura gitu ya, di Brunei yang mirip-mirip, berdekatan dengan Indonesia itu mirip sekali bahan-bahannya gitu. Nah, untuk hidangan Asia Tenggara sendiri gitu ya, mayoritas itu rasanya ada rasa manis, gurih, asam, pedas, dan juga kaya sama rempah. Nah, kemudian untuk karbohidratnya pun juga sebetulnya masih didominasi dengan nasi dan mie gitu ya. Nah, untuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura sendiri karena berdekatan gitu ya. Jadi kalau untuk rasa kari dan gulainya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi meskipun memang ada pembeda gitu ya, tetap ada pembeda dan ciri khasnya, tapi mirip gitu ya karena wilayahnya berdekatan. Nah, contohnya adalah seperti kari ayam, gulai kambing, gulai cumi, dan beberapa jenis hidangan yang lain ya yang menggunakan bumbu dan rempah. Nah, untuk Malaysia sendiri ya, kalau kita ngomongin tentang hidangan Malaysia, Malaysia itu lebih banyak menggunakan daun kesum, belacan atau terasi, kemudian daun kari, cabai, kelapa gitu ya, dengan beberapa jenis dry seafood atau uh, beberapa jenis seafood yang dikeringkan gitu. Nah, untuk karbohidratnya juga kalau untuk di Malaysia itu ada beberapa jenis nasi ya, nasi olahan nasi kayak nasi tim biasa atau nasi lemak biasanya kalau di Malaysia terkenalnya. Kemudian untuk mie itu ada bihun atau rice vermicelli, ada kue tiaw dan misua. Kemudian ada juga yang namanya conge atau sejenis bubur ya. Kalau di Indonesia nih bubur biasanya dikonsumsi pagi hari. Nah, kalau di Malaysia nih si conge ini ya, buburnya itu bisa dikonsumsi saat sarapan atau makan malam atau supper. Supper tuh tengah malam banget gitu. Nah, karena teksturnya lembut, jadi diharapkan si bubur ini mudah untuk dicerna meskipun konsumsinya di malam hari gitu. Kemudian untuk di Singapura sendiri ya, kalau kita jalan-jalan ke Singapura, uh, jadi karena memang Singapura ini adalah pusat bisnis ya dari negara Asia gitu, jadi banyak sekali orang yang berdatangan dan bepergian gitu ya, yang akhirnya membuat di Singapura ini banyak mendapatkan pengaruh dari negara-negara dan orang-orang pendatang. Jadi seperti India, Cina, Malaysia, kemudian dari negara terdekatnya. Nah, Cina sendiri itu punya pengaruh yang besar di kuliner Singapura gitu. Kenapa? Karena memang ya mayoritas biasanya kalau uh, orang Cina ya itu kan banyak mereka menyebar di beberapa negara dan memang mereka stay kan lama gitu, dan di sana juga mereka
akhirnya memperkenalkan beberapa jenis masakan Cina gitu ya, seperti Hokkien Mee, Mee Siam, ataupun Claypot rice. Nah, dari percampuran itu juga ya, dari pendatang dan lokal Singapura itu juga melahirkan masakan lontong Singapura, dan memang rasanya juga unik ya. Jadi dan nggak menutup kemungkinan juga nih di Singapura juga ada percampuran hidangan yang lainnya seperti dari India gitu ya. Jadi diketahuinya itu dari pemakaian bumbu kari di beberapa masakannya, misalkan kayak Indian mie, martabak ataupun sup kambing. Jadi lebih arah ke kari-karian yang kari India ya biasanya. Terus kemudian kalau kita jalan-jalan ya ke Thailand gitu. Jadi kalau masakan Thailand sendiri sebetulnya terkenal dengan hidangannya yang sangat cantik ya teman-teman. Jadi bentuknya cantik, kecil-kecil gitu ya. Warnanya juga menarik. Nah, dari masakan Thailand itu terkenal dalam rasanya harmonis sekali gitu. Nah, dari 4 cita rasa utama yaitu asin, manis, pedas, asam ya. Dari hidangan Thailand sendiri sebetulnya lebih banyak menggunakan kecap ikan dan daun ketumbar. Makanya daun ketumbar, dari ketumbar, tapi semuanya dipakai gitu ya, dari daun, akar, dan bijinya. Makanya kenapa untuk makanan Thailand itu biasanya memang karakteristiknya sangat berbeda ya. Ada beberapa bau yang mungkin aroma yang mungkin tidak biasa dari teman-teman ya biasanya konsumsi begitu. Nah, dari macam-macam bumbu kari, rempah itu, kemudian ada penggunaan juga serai, daun jeruk, dan kemangi. Itu biasanya juga menambah cita rasa aroma yang sangat segar di hidangan Thailand ya. Jadi untuk masakan Thailand. Nah, Vietnam nih ya. Jadi kalau untuk di Vietnam sendiri jauh lebih simpel lagi teman-teman. Jadi kalau di Vietnam itu jarang sekali ada jenis makanan yang dimasak pakai minyak. Jadi mereka lebih senang yang fresh. Nah, biasanya di Vietnam nih, di beberapa bagian negaranya ya, kayak Vietnam Utara, Selatan, Tengah, itu beda-beda juga. Jadi mereka ada yang kalau di utara lebih ke arahnya pengaruhnya ke Cina, jadi dia lebih banyak penggunaan kecap, kayak kecap asin, kecap manis gitu ya, kayak ya soy sauce ya. Kalau di bahasa Inggris kan, terus kemudian untuk Vietnam bagian selatan itu karena mendapat pengaruh dari Prancis dan India, jadi lebih banyak penggunaan bumbu kari. Kemudian kalau untuk yang Vietnam Tengah, karena memang dia murni ya orang Vietnam sendiri gitu ya, jadi mereka sebetulnya lebih banyak menggunakan lebih banyak bumbu dan lebih berwarna-warni lah ya makanannya. Tapi memang mereka itu jarang ya menghidangkan makanan yang berubah bentuknya sampai berubah banget ya. Jadi kalau orang Vietnam itu cenderung kayak daging ya udah dimasaknya rasanya sama daging aja gitu. Kemudian sayur juga sama sayur. Kalaupun dikombinasi biasanya ya hanya ya berbentuk tetap bentuk utuh dari bahan makanannya itu tetap kelihatan gitu loh. Gitu. Jadi di masakan Vietnam itu juga pakai kecap ikan, namanya nuoc nam, dan beberapa aneka bumbu ya beraroma seperti lengkuas, serai, daun ketumbar, dan juga daun mint. Nah, kalau misalkan kita belajar nih ke Brunei, jadi masakan Brunei itu lebih mirip dengan masakan Cina dan Malaysia gitu. Jadi di Brunei pun juga banyak sebetulnya ya jenis makanan yang dia menggunakan cabai ataupun disantenin ya dengan metode yang digoreng, itu juga banyak banget. Dan di Brunei sendiri itu sebetulnya lebih mirip ke Indonesia juga gitu ya dari segi pola makannya. Jadi mereka menyajikan makanan itu nasi ya, makanan pokok disertai dengan sayur dan sumber proteinnya gitu ya dari dalam sekali makan. Nah, tapi karena Brunei ini sebetulnya kaya akan ikan gitu ya, juga hasil yang lain ya kayak sagu gini-gini juga kambing, daging ya, daging sapi dan daging kambing itu di sana harganya cukup mahal gitu ya. Jadi makanya kenapa mereka lebih sering mengkonsumsi yang
arahnya ke ikan-ikanan ya, untuk sebagai sumber proteinnya. Nah, kalau di Filipina gitu ya, memang kalau Filipina ini kan nggak begitu terdengar ya. Jarang kalau misalkan kita searching ataupun kita berbicara tentang kuliner gitu ya, biasanya jarang banget kita nemuin makanan Filipina gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak mau belajar ya di sana. Jadi kalau untuk makanan Filipina itu memang banyak mendapatkan pengaruh dari Amerika dan Spanyol, tapi nggak menutup kemungkinan juga sih dari Malaysia, Cina, dan negara India juga ada gitu. Nah, makanan khas di Filipina itu ada yang namanya adobo. Nah, di gambar ini adobo manok itu adalah masakan gitu ya. Jadi ini tuh kayak sejenis kayak ikan ayam di bumbu gitu ya. Nah, itu bumbunya itu ada cukanya sama bawang putihnya gitu. Jadi agak segar gitu ya. Untuk adobo ini memang pengaruhnya sebetulnya lebih dapat ke Cina ya. Jadi perpaduan gitu ya dari Cina dan Filipina gitu. Nah, ada beberapa juga yang lain kayak nasi yang berbumbu dibungkus gitu ya, itu dapat pengaruhnya dari negara Spanyol. Nah, ada yang unik lagi ya, ini kalau kita ngomongin tentang Laos ya. Laos ini kalau bahasa Jawa orang bilang lengkuas ya, Laos. Lengkuas. Tapi memang di Laos sendiri lengkuas itu juga dipakai ya teman-teman untuk menjadi salah satu rempah yang sangat penting di sana ya. Nah, tapi yang agak unik ya untuk hidangan di Laos ini, hidangannya lebih ke arah pedas dan asin. Jadi tidak ditambah gula ataupun makanannya berasa gitu ya. Jadi lebih banyak ke pedas, asin ataupun agak pahit gitu. Karena menurut orang Laos ya, kalau nambahin gula ataupun makanan itu jadi ada taste-nya enak gitu, itu agak aneh mereka gitu ya. Dan mereka lebih banyak menggunakan adas manis dan daun mint. Nah, ini jarang banget kan dipakai di beberapa negara lain yang jadi negara tetangganya nih. Nah, di beberapa hidangan di negara Laos ini tetap bawang merah, bawang putih, dan serai itu juga tetap dipakai ya untuk jadi bahan bumbunya. Nah, kalau misalkan di kita nih di Indonesia, kita kalau misalkan makan hidangan kan panas-panas tuh, panas-panas ya udah kita konsumsinya dalam kondisi panas. Nah, kalau di Laos ini masakannya tidak dihidangkan panas-panas ya. Jadi mau dia mateng, udah mateng gitu ya udah makannya nanti gitu ya. Jadi nggak dihidangkan dalam kondisi panas. Nah, untuk Kamboja sendiri mungkin teman-teman juga agak ini ya nggak seberapa familiar dengan negara Kamboja. Jadi memang kalau Kamboja ini juga hampir sama di negara Asia yang lain, yang sekali makan juga ada 3 atau 4 hidangan sekaligus gitu ya. Nah, biasanya di Kamboja ini ada supnya juga yang disajikan bersama hidangan utama gitu ya. Jadi wajib. Nah, rasanya perpaduannya sama kan, jadi ada manis, asam, asin, dan pahit ya. Kemudian biasanya kalau di Kamboja itu lebih sering menggunakan cabai segar, acar ataupun cabai yang dikeringkan. Pokoknya harus ada cabainya lah ya, untuk pendampingnya mereka makan gitu. Nah, di Kamboja sendiri itu memang ada istilahnya mam ya. Mam itu adalah bagian dari beberapa bahan yang dibuat dari hewan air gitu ya, entah itu ikan, udang, dan sebagainya, atau seafood gitu, yang dia dibentuk menjadi sebuah pasta atau biasanya dalam kondisi yang potongan yang lebih padat gitu ya. Nah, itu difermentasikan gitu. Jadi itu dipakai untuk membuat pelengkap ataupun pasta atau campuran masakan gitu ya di sana. Nah, ada juga yang namanya prahok dan kapi. Itu adalah bahan dasar yang paling populer untuk bikin saus dan acar gitu ya. Nah, dari mam ataupun prahok itu biasanya disimpan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi nanti itu hasil akhirnya seperti kecap ikan atau saus ikan gitu ya. Nah, biasanya saus-saus ini itu dihidangkan dengan sayuran mentah.
Jadi kayak pendamping salad gitu ya. Nah, oke, ini adalah beberapa contoh hidangan terpopuler di Asia Tenggara ya. Ada tom yum, ada nasi lemak, ada rendang. Terus kemudian ada bakso ya, laksa Vietnam, laksa amuyat ya. Dari Brunei itu kayak sagu. Kalau untuk bakso dari Vietnam itu seperti pancake ya, seperti pancake. Terus kemudian ini ada hidangan terpopuler dari Asia Tenggara juga, ada Keng Som Gai atau Laos ya. Kemudian ada amok dari Kamboja, ini dari ikan. Kemudian ada adobo dari Filipina. Dan ada yang namanya lahpot dari Myanmar. Jadi ini adalah campuran dari kacang-kacangan yang disajikan dalam satu tempat gitu, satu wadah gitu ya, yang dikonsumsi mereka tuh rame-rame gitu ya. Jadi kayak makanan tradisional di sana. Oke, nah teman-teman kita habis kita jalan-jalan ke Asia Tenggara. Nah, ini sekarang kita lanjut ke Asia Timur ya. Jadi di Asia Timur ini mungkin teman-teman udah familiar ya dengan lihat gambarnya aja udah tahu nih negara mana kita dari Cina, Jepang, Korea, Mongolia, Taiwan, dan Tibet. Jadi memang untuk Asia Timur kita juga nanti nggak akan bahas semua ya. Kalau kita bahas semua nanti kita bisa pulangnya subuh nih kuliahnya ya. Jadi untuk Cina, Jepang, dan Korea nanti kita akan bahas perbagian gitu ya. Nah, sebetulnya dari beberapa negara ini itu memang masih ya, kalau di negara Asia tuh masih pasti akan ketemunya nasi sama mie gitu ya. Cuman bedanya kacang-kacangan ya, di beberapa negara ini memang tetap ada konsumsi kacang-kacangan kayak kacang hijau, kacang kedelai. Kalau Jepang terutama ya, Jepang itu makanan lautnya itu mereka konsumsinya paling tinggi ya, per kapita paling tinggi. Kalau untuk di Mongolia memang ada lebih banyak daging kambing ya. Kalau Cina memang terkenalnya memang pokcoy ya, atau sayur-sayurannya memang seger-seger ya kalau di Cina. Nah, untuk masakan ini sebetulnya karena memang mereka adalah percampuran dari budaya, dari beberapa etnis gitu ya. Jadi memang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi memang ada beberapa makanan yang mungkin terlihat familiar ya, familiar gitu. Beda bumbu tapi bentuknya mirip-mirip gitu. Nah, biasanya itu memang terjadi karena dari sejarah perkembangan kulinernya mereka juga saling mempengaruhi satu sama lain karena ya mungkin di zaman kerajaan zaman bahula ya mereka bertemu atau mungkin hijrah gitu ya dari satu negara ke negara lain akhirnya saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Nah untuk di Jepang sendiri ya kalau kalian mungkin sering banget nih ya ke restoran masakan Jepang gitu ya pasti melihatnya masakan Jepang itu memang terlihat sangat minimalis ya, sederhana gitu. Nah, kunci kelezatan dari masakan Jepang itu sebetulnya lebih ke bahan alaminya gitu. Jadi memang mereka itu sangat-sangat memperhatikan kualitas bahannya. Kenapa gitu ya? Karena kan mereka memang lebih banyak mengkonsumsi makanan itu dalam bentuk mentah ya. Makanya kenapa dalam kualitas ikannya pun mereka juga sangat-sangat menjaga dari segi sanitasi dan hygiene-nya ketika menyajikan makanan pun mereka juga sangat-sangat ekstra gitu ya. Gitu dan memang untuk masakan Jepang sendiri rasanya itu ringan, tidak strong gitu ya untuk masalah cita rasa, masalah bumbunya. Nah, ada beberapa bumbu ya yang sering banget muncul di masakan Jepang itu salah satunya adalah shoyu. Itu bumbu andalan ya, kalau shoyunya hilang gitu ya rasanya itu akan berbeda. Kemudian ada sake, mirin, miso, ya wasabi itu yang paling sering digunakan. Dan salah satu jenis bahan yang biasanya digunakan untuk membuat kaldu itu ada dashi, itu yang wajib ada gitu ya. Kemudian untuk Korea sendiri ya,
mungkin teman-teman yang hobi banget nih ya nonton drama Korea ya, saya yakin pasti memperhatikan juga. Dan Korea ini kan juga banyak ya film-film, kemudian apa ya, dari media sosialnya pun juga gencar banget ya memperkenalkan makanannya mereka gitu ya. Jadi udah nggak asing lagi gitu. Nah, cuman di Korea ini ada dua yang jadi perhatian ya ketika saya mempelajari ini gitu. Jadi untuk bumbu itu ada dua. Jadi bumbu yang difermentasi dengan bumbu yang non fermentasi. Nah, bumbu yang difermentasi itu termasuk ganjang, doenjang, gochujang, dan vinegar ya. Vinegar itu cuka teman-teman ya. Nah, dari bumbu-bumbu ini sebetulnya yang menjadi ciri khas dari taste-nya, dari rasanya hidangannya mereka gitu ya. Nah, untuk bumbu yang tidak difermentasi ya sama kok. Mereka pakai bawang putih, bawang merah, jahe. Tapi yang paling sering banget kita nih lihat kalau orang-orang Korea lagi masak nih pasti daun bawangnya banyak banget ya kan. Ya, jadi daun bawang yang gede ataupun daun bawang yang kecil tuh pasti bakal kepake nih sama mereka. Dan memang variasi jang itu dibuat dari pasta kacang kedelainya, pasta kacangnya mereka. Nah, itu pun juga dibuatnya macam-macam nih. Ada yang kedelai sama air asin, ya doenjang. Ada yang kanjang gitu, kedelai air dan garam. Terus kemudian ada gochujang, itu gochujang sama cuka gitu ya. Ada lagi jegal, itu campuran jang sama makanan laut yang lain gitu ya. Jadi memang Korea ini terkenal banget dengan bumbu-bumbu yang mereka pakai fermentasi gitu ya. Nah, jadi kalau di Korea nih teman-teman ya, Korea itu terkenal bahwa setiap makanan yang mereka sajikan itu adalah bagian dari budaya. Ya. Jadi makanya kenapa beberapa makanan kayak bibimbap, tapyeongchae itu ya, itu mereka punya maksud tertentu. Nah, di sini mereka itu memang menunjukkan bahwa makanan ini menunjukkan harmonisasi. Jadi memang menunjukkan keharmonisan gitu ya. Padu padan lah seperti itu. Nah, kemudian untuk hidangan yang lain ya kayak gini ada gujolpan ya, kemudian ada tok ini ya, ada songpyeon ya. Jadi memang warna-warni ya itu menunjukkan keharmonisan. Dan memang makanan-makanan ini sebetulnya di perayaan-perayaan tertentu ya biasanya memang digunakan sebagai media komunikasi dengan Tuhan, dipercayanya seperti itu. Nah, kemudian untuk makanan yang menunjukkan kesabaran atau menunggu gitu ya. Jadi Korea itu kan banyak ya jenis fermented food-nya gitu ya. Jadi jenis makanan yang difermentasi. Jadi sebetulnya itu nilainya adalah untuk menunjukkan kesabarannya. Kimchi itu juga nanti difermentasi. Ini adalah gambarnya kanjang. Yang ini adalah doenjang. Gitu ya. Gitu. Jadi kemudian ada gakdugi dan tarajuk gitu ya. Nah, ini juga biasanya diberikan pada saat atau dikonsumsi pada masa Chosun ya untuk lansia gitu ya, untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi simbol menunjukkan rasa kasih sayang. Kemudian ada samchil, myeongguk ya, ini biasanya untuk perayaan kelahiran. Kemudian ada sangge untuk pemakaman gitu ya. Jadi memang ya ini sebetulnya sama sih ya, kalau di Indonesia mungkin kita akan ketemu yang beberapa jenis tumpeng kayak tumpeng magengan, terus kemudian ya filosofi yang lain ya. Kalau di Indonesia pasti akan keluar nih kalau kita ngomongin tentang antropologi makanan ya, dasar dari ilmu makanannya yang berhubungan dengan budaya. Nah, ini sama nih kalau di di Korea. Jadi mereka memang kental gitu ya budayanya dengan hubungannya dengan makanan itu sangat-sangat berhubungan sekali. Dan ini juga ada beberapa makanan yang disimbolkan untuk herbal, untuk kesehatan gitu ya. Yung bintang, terus kemudian ada osimban,
itu bisa mencegah beberapa penyakit, dipercaya bisa mencegah beberapa penyakit. Nah, setelah Jepang, Korea, kita ke Cina, teman-teman ya. Jauh banget nih. Kita jalan-jalan tanpa naik pesawat ini ceritanya gitu. Jadi untuk kuliner di Cina, memang Cina itu kan kita tahu ya, negara padat banget. Kemudian kuliner Cina itu juga merupakan salah satu kuliner tertua di Asia ya. Jadi memang kebiasaan masyarakat Cina yang saya sempat sampaikan gitu ya, karena mereka juga berpindah-pindah, akhirnya mereka juga mempengaruhi negara-negara yang lainnya. Akhirnya mereka juga biasanya kan ada ya lokasi-lokasi tertentu kayak pecinan gitu yang akhirnya memperkenalkan nih dengan Cina. Dan di Cina sendiri sebetulnya seni kuliner itu dibagi dalam beberapa aliran. Jadi ada aliran Sichuan, ada aliran Canton, ada aliran Hokkien gitu ya. Jadi memang ada alirannya masing-masing. Nah, untuk masakan Cina itu sebetulnya bahan utamanya itu adalah bawang putih dan jahe. Makanya kenapa kalau misalkan kalian makan dimsum ya, makan dimsum, kemudian mungkin masak ikan ya yang last minute gitu ya, terus kemudian capcay dan sebagainya, pasti ada bawang putih digeprek ya, karena bumbu utama masakan Cina itu adalah bawang putih dan jahe. Untuk menghasilkan makanan yang harum ya khasnya itu, jadi biasanya untuk masakan Cina itu juga ada yang pakai Sichuan, pakai kecap asin dan minyak wijen yang biasanya paling sering muncul. Nah, untuk masakan Cina yang asli banget nih ya biasanya, mereka akan menggunakan arak masak atau fermentasi beras yang biasanya disebut angciu. Jadi ya jadinya nggak halal memang ya, tapi ya memang untuk masakan Chinese sendiri sebetulnya aslinya memang seperti itu gitu kan, tapi memang karena sudah di Indonesia karena mayoritas memang muslimnya banyak gitu ya, jadi penggunaan untuk minyak-minyak ya mungkin dari fermentasi atau minyak-minyak babi atau mungkin arak-arak itu sudah tidak digunakan gitu ya. Dan ciri khas masakan Cina yang lainnya biasanya memang kuahnya kental dan penambahan larutan maizena atau tepung kanji itu ditambahkan memang untuk sebagai pengental, atau kadang-kadang kalau untuk kayak daging sapi lada hitam atau filet ikan dan beberapa jenis lauk pauk yang lain itu biasanya ditepungin sama maizena supaya dia sebelum ditumis dia supaya teksturnya itu lembab, jadi nggak kering gitu. Jadi tetap apa ya, juicy ya. Jadi digigit tuh tetap teksturnya tetap enak gitu. Nah, ini adalah beberapa hidangan dari negara Jepang yang udah populer. Saya yakin kalian juga udah sering banget tahu ya. Ada sushi sashimi, ada okonomiyaki, kemudian ada miso soup. Terus kemudian dari Korea nih ada samgyeopsal, kemudian ada kimchi ya, ada bibimbap juga gitu. Mungkin ini kalian juga pasti udah sering banget ya nemu, dan atau mungkin sering banget juga masak ya di rumah. Terus kemudian ini ada juga dari Cina ya, ada dumpling, ada Peking duck. Jadi kalau kalian tahu masakan Cina ya bukan cuma masalah bakmi atau capcay ya atau bakpao ya, tapi ini juga ada yang namanya dumpling. Kemudian Peking duck dan mapo tofu. Nah, ini mapo tofu ini kalian bisa nanti kalau penasaran kalian bisa cari ya. Karena jadi saya tuh pernah juga nih nonton salah satu film kartun. Film kartun itu juga ada nih yang dia masak mapo tofu gitu ya. Jadi saya awal mulanya belajar dari situ. Akhirnya mencari gitu. Nah, ternyata mapo tofu ini memang terkenal di beberapa daerah di Cina gitu. Jadi ini kalian wajib untuk cari ya. Jadi teman-teman, setelah kita di Asia Timur ya, kita sekarang move on ke Asia Selatan. Jadi memang Asia Selatan ini ada India, Pakistan, Nepal, dan beberapa negara yang lain ya, kayak Iran dan Afghanistan. Jadi untuk masakan Asia Selatan ini memang masakannya unik ya, memang rempahnya sangat-sangat kuat. Dan nanti teman-teman mungkin akan melihat sedikit persamaan antara Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah ya, karena memang
negaranya saling berdekatan gitu. Nah, Asia Selatan sendiri itu memang lebih banyak pakai jenis cabai ya, lada hitam, cengkeh, dan beberapa rempah yang lain, dan juga seringkali menggunakan mentega atau ghee gitu. Nah, ghee ini biasanya dipakai di India ya. Nanti kita akan belajar di India juga gitu. Jadi untuk kunyit jintan itu sering digunakan untuk membuat kari ya. Jadi memang masakannya memang warnanya ada merah kuning gitu ya, dengan bumbu yang sangat tajam. Nah, biasanya memang untuk daging yang sering digunakan adalah daging domba, daging kambing, ikan, dan ayam. Nah, sapi ini di beberapa masakan Asia Selatan dan beberapa negara yang lain yang memang dia menganut agama Hindu itu memang tidak dikonsumsi. Tapi memang larangan sapi itu memang akhirnya meluas dari batas tertentu ya. Ada yang tetap konsumsi sapi gitu ya. Ada mungkin beberapa negara yang tidak sama sekali gitu ya. Nah, yang jelas untuk beberapa negara ini untuk daging babi itu memang dianggap tabu. Jadi memang tidak dikonsumsi baik untuk masyarakat yang beragama Muslim ataupun mereka yang menganut kepercayaan Hindu gitu ya. Jadi memang ada beberapa umat Hindu yang juga menghindari konsumsi makanan daging yang berasal dari daging babi. Nah, untuk India sendiri gitu ya, memang kalau kita sering nonton di film-film ya, film-film India itu biasanya makanannya banyak, ramuan bumbu rempahnya juga banyak banget. Nah, bumbu yang paling khas adalah di sini garam masalah namanya, tapi bukan ini ya, apa namanya, bukan bikin masalah. Tapi garam masalah itu memang ini percampuran gitu ya, percampuran ada fennel, ada bay leaf, ada kemudian lada gitu ya, ada cengkeh, ada kapulaga, kemudian ada cumin, ada koriander gitu ya, ada juga kayu manis gitu. Jadi garam masalah ini bukan garam teman-teman, tapi campuran dari beberapa komponen rempah ya yang dinamakan garam masalah. Nah, juga kari atau biji pastek biasanya juga sering digunakan di sana. Nah, ghee ini adalah sejenis margarin, tapi warnanya agak putih-putih bening gitu ya, putihnya kayak yang ada di gambar ini, tapi agak bening gitu. Dan dia itu dibikinnya memang ya sama ya dengan mentega tawar gitu, tapi dia memang diambil bagian atasnya gitu ya. Nah, ghee ini memang aromanya beda dengan aroma mentega biasa ya. Memang kalau untuk di Indonesia kita memang jarang banget ya menemukan ini, kecuali biasanya yang memang kayak restoran yang otentik masakan India itu biasanya mereka baru punya ghee yang memang impor dari sana. Nah, di India sendiri ghee sama mentega itu banyak banget pemakaiannya ya, banyak banget pemakaiannya. Jadi untuk baik itu untuk masakan, baik untuk konsumsi roti-rotian gitu ya, itu ngolesinnya pakai mentega dan pakai ghee biasanya gitu. Nah, kemudian selain India itu ada Pakistan gitu ya. Jadi di negara Pakistan ini mirip kan ya, mirip hidangannya dengan India. Mereka juga ada roti-rotian gitu ya, ada nasi juga, dan bumbu-bumbunya atau kacang-kacangannya juga sama gitu ya yang dipakai dengan yang di sana. Nah, untuk Pakistan sendiri itu makan siang biasanya dia pakai kari daging atau sorba ya, dimakannya pakai nasi atau roti ya, atau roti. Nah, untuk rotinya sendiri itu biasanya ada yang pakai roti naan ya. Nanti akan saya kasih tahu gambarnya roti naan seperti apa, di belakang itu ada ya. Nah, itu biasanya disajikan untuk siang atau malam hari. Nah, ada juga yang namanya kari kambing, kari daging kentang ya, namanya alogos. Itu yang paling populer juga di Pakistan. Nah, biasanya itu juga disajikan pakai lentil. Lentil itu kayak
sejenis ini teman-teman, sejenis kayak gandum juga ya, tapi beda bentuknya. Nah, kemudian untuk rotinya pun juga di daerah ini ya, Asia Selatan, Asia Barat itu, dan Asia Tengah, mereka tidak menggunakan oven, jadi lebih banyak menggunakan tandoori gitu. Jadi untuk proses pemanggangannya itu menggunakan kayak tabung, kayak tanah liat gitu ya, nanti ditempel-tempel di dalam tungkunya itu untuk proses pengolahannya. Nah, ini dia, ini gambarnya roti naan ya. Kemudian untuk kheer ini dari Pakistan, itu sebetulnya dia salah satu jenis hidangan penutup. Hidangan penutup dia kayak puding nasi ya sebetulnya. Jadi ini hanya disajikan untuk perayaan. Nah, yang hijau-hijau itu taburannya adalah kacang pistachio. Jadi rasanya dia manis ya. Kemudian ada biryani rice yang mungkin kalian sudah pernah makan atau mungkin sudah nggak asing gitu ya, sama nasi biryani. Ini juga yang populer di Asia Selatan. Nah, dari Asia Selatan kita move on nih lagi ke Asia Barat. Nah, dari Asia Barat ini sebetulnya sama ya, mirip juga. Nah, untuk bahan-bahan yang sering kali digunakan di sana itu ada minyak zaitun, ada madu, ada biji-bijian, ada kurma, kemudian mint dan peterseli. Nah, yang gambar ini adalah shawarma. Ya. Jadi kalau kalian lihat biasanya kalian beli-beli kebab tuh ya, shawarma ini adalah daging yang dia dibumbu, dimarinasi, kemudian dia dipanggang ya. Ditusuk-tusuk di besi ya, di besi sampai tinggi, kemudian dipanggang, dan ketika mau disajikan ya ini, posisinya seperti ini. Ya. Nah, jadi di negara ini ya, di Asia Barat pun juga sama gitu sebetulnya, yang dipakai mentega ya, mentega itu sering banget dipakai, terus kemudian daging kambing, daging domba ya, dengan berbagai macam jenis pengolahannya juga sama. Sayuran dan kacang-kacangan itu juga sering banget dikonsumsi oleh mereka gitu ya, termasuk juga beberapa jenis minyak. Nah, tapi minyak zaitun ini biasanya ditemukan di beberapa daerah pesisir di Mediterania. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang gambarnya tandoori, ini lagi bikin roti naan. Jadi kalau di Arab Saudi pun juga ada saus ya, saus yang khas namanya sibak. Itu dari roux, jinten, thyme, asafetida ya, kasia, dan ini bumbu ini kita nggak temui di sini gitu ya, jadi memang agak sulit. Makanya kenapa makanan khas itu biasanya memang sulit sekali dijiplak ya, kecuali kita datengin bahannya dari sana gitu. Jadi memang ciri khasnya memang mereka banyak ya. Kemudian ada yang ditambah kismis, kemudian ada cuka gitu ya. Jadi rasanya mungkin kalau kita orang Indonesia tidak akan familiar ya. Kecuali mungkin kalau teman-teman yang udah pernah Arab Saudi ya, mungkin udah pernah konsumsi, yang udah pernah coba ya mungkin akan tahu rasanya seperti apa gitu. Nah, fenugreek itu juga biasanya dipakai kalau di sana tidak hanya dari bijinya aja yang dipakai untuk rempahnya, tapi juga dari daunnya juga biasanya dimasak ya gitu. Jadi memang di sini ada banyak sekali bahan-bahan yang tidak familiar, yang biasa kita temui di Indonesia. Jadi paling tidak kalian hanya sekedar tahu ya kalau di sana memang unik ya, berbeda dengan di sini. Nah, untuk apa namanya sayuran itu juga ada beberapa yang dikonsumsi dalam kondisi mentah ya, kayak asparagus, kembang kol, daun bawang, kemudian ada salah satu jamur namanya bushina, itu juga biasanya dikonsumsi mentah. Nah, ini adalah hidangan populer di Asia Barat ya. Ada shawarma, ada kofta, ada baklava. Nah, baklava ini yang paling sering sekali sama kofta sih ya. Tiga-tiganya sih sebetulnya yang paling sering. Cuman baklava ini yang paling terkenal ya di dunia. Kalau orang datang gitu pasti yang dicari adalah baklava. Jadi ini sejenis kayak pastry ya, kayak berlapis-lapis gitu. Manis rasanya gitu, dan memang proses pengolahannya pun juga berbeda dan sangat-sangat lama. Dan terkenal juga ini hidangan yang cukup mahal ya kalau di sana. Tapi wajib banget untuk dicari karena rasanya unik juga.
Dan biasanya isinya juga macam-macam, ada yang dia isinya kacang-kacangan ya, terutama biasanya pistachio itu sering banget dipakai untuk isiannya baklava. Kemudian kita move on ke Asia Tengah ya, jadi teman-teman di Asia Tengah ini termasuk Rusia, Uzbekistan, Turki ya. Jadi kalau kalian biasanya mungkin Turki yang paling sering kedengeran ya di telinga kita, emang masakannya juga mirip-mirip gitu, dan dagingnya pun juga sama kan ya, kita ketemu daging kambing lagi di sini, kemudian daging sapi, dan ini malah ada daging kuda ya dikonsumsi di beberapa negara di Asia Tengah. Nah, di gambar ini adalah namanya kumis. Kumis itu adalah minuman, salah satu minuman yang terkenal di Turki. Nah, untuk minuman sendiri ataupun makanan-makanan di sini itu biasanya ada campuran yogurtnya. Jadi memang dikenalnya Asia Tengah ini adalah tempat dari kelahiran si yogurt ya gitu. Nah, Turki, jadi orang-orang Turki itu biasanya sarapannya macam-macam nih, banyak, sama seperti orang Pakistan yang lengkap, banyak banget yang dikonsumsi gitu ya. Jadi ada mentega, zaitun, telur ya, tomat, sucuk itu kayak daging Turki ya, pedas yang bentuknya mirip sama sosis gitu. Nah, itu biasanya dikonsumsi di pagi hari. Gitu. Nah, biasanya juga ada tomat, paprika, bawang merah, gitu ya, minyak zaitun, dan telur. Ini kan yang ujung tuh ada minyak zaitun sama paprika ya, kayak diminyakin gitu. Nah, memang untuk bahan-bahannya pun juga, mereka juga karena hasil kacang-kacangannya juga banyak ya, jadi kalau kita tahunya kacang-kacangan sejenis kayak pistachio, chestnut, almond, hazelnut itu mahal banget nih kalau di sana dikonsumsi harian ya, untuk baik untuk makanan penutup ataupun untuk makanan sehari-hari ya, untuk makan pagi. Terus kemudian ada yang namanya tepung semolina. Tepung semolina ini biasanya digunakan untuk membuat kue di sana. Nah, salah satu jenis makanannya namanya adalah revani dan irmik helvasi. Nah, untuk mentega sama margarin itu dan minyak zaitun atau minyak bunga matahari ini juga, dan minyak jagung itu banyak sekali digunakan untuk masakan di sana ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih ada tambahannya adalah minyak kemiri, kacang tanah ataupun minyak wijen gitu. Nah, ini adalah beberapa jenis makanan di Asia Tengah ya, tadi yang saya bilang Turki, ada kumis, kemudian bolani itu dari Afghanistan ya, itu sejenis kayak roti-rotian juga. Terus kemudian ada plov dari Uzbekistan, ini kayak nasi gitu ya, nasi sama daging dibumbu mirip kayak nasi biryani gitu.